Jumpa lagi dengan 10 Day Info, Bapak Ibu sekalian, dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Ibu Rosdiana, sebagai pernah menjabat eselon 1 di Kementerian Perdagangan dan sekarang sangat intens dengan bidang sawit dan segala urusannya, baik itu masalah teknis maupun masalah perdagangan luar negeri. Mengenai tadi Bu, dari sisi intensifikasi, kita pernah dengar bahwa di Malaysia itu hasil CPO-nya lebih tinggi per hektarnya dibanding kita. Mungkin Bu bisa menjelaskan itu untuk konfirmasi tentang itu, apa benar apa Malaysia? That is a very long time ago question. Jadi gini, Patri, ingat ya, di zaman Belanda ada nggak orang menanam sawit di Kalimantan? Nggak ada. Berarti Sumatera apalagi. berarti apa? Lahannya tidak suitable untuk sawit ya. Tetapi di situ kita bisa berproduksi 18-20 ton per hektar. Ya. Nah, saya ini komisaris dari perusahaan Inggris Prancis yang namanya Verdal. Kita membuat bibit yang bisa menaikkan produksi cukup tinggi. Tapi itu sangat tergantung dengan ketersediaan lahan. Lahan yang paling bagus dimiliki oleh siapa? PTPN. PTPN. Yang lain yang sudah kelas di luar PTPN baru diserahkan kepada yang lain. Nah, ini masalahnya sekarang adalah rakyat tidak pernah kebagian lahan. Jadi rakyat masuklah ke dalam kawasan hutan. Kawasan hutan tidak boleh ditanami. Sedangkan definisi Eropa, kamu boleh menanam selama itu buat hutan. Padahal kawasan hutan itu bukan sesuatu, bukan hutan. Mungkin tanahnya tidak tumbuh sama sekali. Jadi produksi kita rendah, bukan hanya disebabkan oleh bibit, tapi lebih banyak juga disebabkan kepada tipe tanah. Saya ini tamatnya di TV pun tamat di IPB. Jadi begitu. Nah, jadi tapi karena jumlahnya banyak, jadi kita produksinya tentu tinggi ya. Jadi mungkin Pak Tri ingat ya, sekarang bibit yang dibagikan oleh BPDT itu DNA-nya diuji lah, supaya jangan dikasihkan kepada petani adalah bibit palsu. Tetapi bibit yang baik tentu nutrisinya harus baik. Iya. Berarti pupuknya, segala macamnya harus baik, tanahnya juga harus baik. Ada teknologi pengolahan tanah. Iya, ada teknologi ya, tapi kalau petani kan nggak bisa. Iya. Jadi itu kira-kira sebetulnya sawit ini di mana-mana bisa menang karena harganya murah. Kadang-kadang kita merasa terhina kenapa sawit kita ini kok harganya murah. Produksi kita tinggi loh. Dan produktivitas Tinggi tanaman juga terhadap umurnya juga panjang. Dibandingkan dengan rapeseed yang tiap 6 bulan sekali, soybean tiap 6 bulan sekali itu harus dibuang dan harus setahun misalnya tanam 2 kali. Ini orang-orang negara maju Bu, lebih sering ya menurut saya, mungkin saya kurang pas, selalu menyerang deforestasi lah, tentang hutan hujan yang hilang dan sebagainya. Padahal intinya sebetulnya persaingan dengan minyak makan mereka kayak rapeseed. Oh enggak, kali itu enggak, kurang betul kali itu ya. Kalau mereka itu hutan, fungsi hutan itu, mereka melihat bahwa fungsi hutan itu menahan air untuk mengeluarkan tanah sehingga tidak akan terjadi kebanjiran sampai longsor dan lain-lain. Itu yang mereka lihat, dan mereka melihat bahwa jangan semua tanah itu harus ditanami karena itu akan terjadi bencana alam yang cukup besar. Di samping itu kehilangan emisi yang sangat tinggi pada hutan itu yang mereka lihat. Saya itu kadang-kadang beberapa asosiasi itu nggak suka ke saya karena saya selalu berpikir yang legal saja ya, yang benar-benar saja.
Bukan karena dia benci kita menebang hutan, enggak. Kita menebang hutan yang punya fungsi banyak menggantikan dengan suatu tanaman yang fungsinya sedikit. Unsur persaingan dengan itu canola, Kalau seed, unsur persaingannya antara rapeseed kemudian sunflower ya. Kalau untuk pangan ya boleh dikatakan tidak ada unsur. Jadi waktu kita negosiasi yang terakhir itu, yang terakhir sekali di hotel itu, kan mereka mengatakan bahwa ada kerjasama antara Wilmar dengan yang nanti bilang Wilmarnya satu perusahaan dengan suatu perusahaan di Belanda, itu perusahaan makanan. Nah, perusahaan Indonesia ingin memasukkan itu sawit sebagai bahan pangannya untuk minyak goreng, untuk mentega dan lain-lain. Mereka menolak karena apa? Sawit itu tasteless. Jadi dia bilang orang-orang Eropa sudah terbiasa memakan, menggoreng segala macam dengan minyak yang tidak tasteless ya. Coba kalau kita goreng tempe dengan minyak sawit, dengan goreng tempe dengan minyak sunflower, lebih enak dengan sunflower. Jadi akhirnya negosiasi mereka itu boleh, tapi hanya boleh 30% aja dipakai. Jadi lebih banyak sawit itu dipakai untuk deterjen, untuk sabun, pangan. Tapi ada juga kan minyak kelapa dari pulau apa yang di dekat Tegal itu yang diproduksi sabu ya, hanya diproduksi untuk diekspor ke Eropa untuk obat-obatan. Kita kembali ke ini Bu, ke policy B50. Jadi bagaimana menurut Ibu ini titik temunya antara kita sukses melaksanakan B50 baik secara untuk BPN kita maupun untuk posisi CPU kita dan turunannya, dan satu sisi lain kita tidak terganggu pangan kita untuk kepentingan pangan, antara kepentingan pangan kita, kepentingan B50 kita, BBM, dan kepentingan kita ekspor. Itu kira-kira titik temunya di mana kita bisa mengamankan semua itu atau mengurangi dampak yang kurang baik ya, dampak negatifnya, supaya tiga hal yang saling tarik-menarik itu bisa dapat titik temu yang lumayan pas lah kalau nggak sempurna gitu ya. Pak Tri, di Indonesia ini kelemahan terbesar yang kita miliki adalah kita tidak pernah melakukan penelitian secara intensif terhadap suatu kebijakan yang mau kita ambil. Berbalik dengan Eropa dia menerapkan biodiesel, dia sudah melakukan penelitian hidrogen ya. Hidrogen itu jadi berpuluh tahun sebelum itu dia sudah ada. Kita sekarang menentukan B50 tanpa kita melakukan penelitian apakah motor kita ini akan safe dengan B50. Gak ada orang di dunia yang pakai B50. Katanya kampus Ibu gitu ya. Ya sebagian kecil aja mahasiswa. Saya kan kebetulan di sini si anunya itu temannya anak saya. Jadi maksud saya ya, penelitian itu betul-betul diintensifkan. Jangan kita mengambil sesuatu tanpa basis. Jadi kalau kita mau memakai B50, lihat dulu yang kita pakai hari-hari oil chemical itu berapa banyak, yang kita pakai minyak goreng berapa banyak, yang kita bikin untuk sabun, deterjen dan lain-lain berapa banyak. Ya, kira-kira kalau kita memakai itu sekarang umpamanya kita pakai 6 juta apakah kira-kira 10 tahun lagi akan 6 juta? Apakah itu ada kaitannya dengan produksi palm oil kita yang sekarang sudah banyak yang ditutup oleh presiden? Apakah akan 51 juta juga? Belum tentu kan? Dinamis. Ya, itu yang dinamika itu yang harus betul-betul ada satu tim yang melakukan penelitian. Saya pernah bilang sama kepala BPDP, supaya Anda lakukan penelitian, masih uang ke sana ke sini, is that useful? Ya, kalau mau bikin helm dari minyak sawit, saya ini kimia polimer. Di situ ada stearat itu bisa bikin sendal, bisa bikin apapun juga dipolimerisasi aja kan.
Kenapa itu yang mesti dibikin? Ini kan adalah iuran dari para pengusaha. Ini kan sekarang ini pungutan ekspor yang dibayar oleh para pengusaha untuk BPTT. Do something untuk para pengusaha ini supaya ada gunanya BPTT itu bagi dia kan. Sekarang kita tahu Eropa sudah mengeluarkan namanya EU Green Deal yang sekian ratus tahun didampingi dengan EU Climate Change. Kalau kita baca itu saja, saya baca itu saya tahu kira-kira setelah apa namanya EU Deforestation Regulation akan keluar lagi EU SPS yang berat, akan keluar lagi ini karena itu sudah ada di dalam kebijakan EU Green Deal. Nah kita kan tidak punya yang itu. Kita tidak punya suatu kebijakan menyeluruh terhadap komoditi yang kita anggap adalah sumber kehidupan kita. Penelitian kita sangat lemah. Karena saya masuk sekali, saya lihat majalah ini, kita ini perdagangan aja, kenapa nggak melakukan penelitian trade barrier? Trade barrier kita ini sudah mencekek leher. Orang-orang bilang, oh ekspor kita ke Amerika naik. Dari dulu ke sekarang 500 ton itu saja. Paling naik 750 ton. Ekspor kita ke Eropa dulu itu neck to neck dengan ekspor kita ke Cina. Sekarang juga ekspor kita ke India sudah turun, walaupun orang-orang mengatakan oh tetap pasar ekspor kita masih naik. Pasar ekspor kita ke India turun. Kenapa? Karena terlalu banyak pungutan. Terlalu banyak pungutan. Ini pungutan itu, orang mau berinvestasi, ini itu. Siapa yang berinvestasi di negeri ini? Kemarin ada seminar itu, orang Thailand bilang kebijakan pemerintah Thailand terhadap industri sawitnya hari ini tergantung pemerintahnya mau apa. Hari ini A, besok B, 3Z, nanti usaha Z. Lalu kita tanya, kenapa Anda nggak berinvestasi saja di Indonesia? Lebih pening lagi dia bilang. Saya nggak mau di sini dia bilang. Makanya saya buka 3 bulan bangkrut saya bilang. Nah kebijakan ini yang sebetulnya harus kita pelajari. Kita bikin kebijakan B50, pernah nggak lakukan penelitian B50? Jangan-jangan besok bisa motor-motor yang pada rusak semua gitu kan. Karena Eropa tidak melakukannya, Eropa hanya melakukan sampai 7%. Karena itu kebutuhan dia. Jadi terus terang aja, saya bukannya kita lakukan negosiasi pergi ke Jenewa dan mana. We do not have anything in our hand. Kita nggak punya data. Secara fisik itu kita nggak punya data. Hutan kita bilang, kita masih ada 9 juta hektar. Eropa bilang kamu bukan 9 juta hektar. Karena gampang data ini, yang satelit. Karena kita itu selalu ya jangan nanti kamu di sana mengatakan bahwa kita melakukan deforestasi. Ini satelit kan yang bicara, bukan saya yang bicara. Itu yang harus mental begitu harus diubah. Supaya kita ini maju itu safe ya. Jangan nanti sudah maju, wah orang jerit-jerit, yang goreng nggak ada. Deterjen hilang dari pasar. Jangan. Nah itu titik temunya di mana antara pangan, non pangan, ekspor sama PBN gitu. Harusnya kan ada statistik yang betul. Jadi waktu kita negosiasi juga saya dengan tim itu Pak Yuran sendiri statistik yang Amerika punya dan statistik Eropa. Itu yang Statista dari Oilworld. Itu kita iuran bayar sendiri. Karena statistik kita itu nggak dipercaya orang. Saking susahnya ya. Gimana kita mau pergi ke Jenewa kita nggak punya modal apa-apa gitu. Tapi itu yang harusnya dilakukan. Jadi bersihkan dulu jalan, lalu berbicara. Ini mengenai itu ya, oleh Pak Presiden yang sudah disampaikan tadi mengenai swasembada pangan, punya CPO ada di situ ya. Ini tentang pembukaan lahan ada di Papua, dari Kalimantan, mungkin ada dari tempat lainnya yang mungkin didengar dari para pengusaha itu punya rencana ke depan ya 5 tahun depan atau sampai 2029. Jadi mereka yang berkecimpung mau ke Papua tentang sawit itu ya, itu mungkin Ibu bisa menjelaskan. Jadi dari anggota
Persatuan Sawit itu apa? Asosiasi Sawit siapa? Gapki. Gapki ya. Itu ada yang terkait dengan proyek-proyek itu. Ya Atau Agrinas ya. kalau Agrinas nggak ada ya, Nggak yang ada. saya tahu kira-kira lupa saya dengar 30 atau 40 perusahaan itu yang Cukup. mau membuka di Cukup banyak minat cukup banyak, tapi most of them is sawit. saya tidak melihat ada perusahaan jagung, perusahaan singkong, Tebu, nggak. katanya selain untuk BBM diesel juga ada ke gasolin ya, bensin, Kalau bensin, gasol atau apa namanya. kalau bensin kan alkohol ya Pak namanya, tapi saya nggak lihat. Nggak ada. Semua Jadi gini Pak Tri, kalau TMDI ingin lihat data itu, mana terjadi deforestasi, terus nanti bagaimana langkah, itu ada namanya Nusantara Atlas. Buka itunya, aplikasinya itu nanti bisa dilihat. Oh, pembukaan di daerah sini sekian hektar, pada jam sekian, tanggal sekian, itu ada. Dan itu peruntukannya juga ada. Ini punya siapa juga ada. Ada. Jadi saya tiap hari tinggal lihat aja, wah sawit lagi dibuka, wah sawit lagi. Jadi menurut saya ya sudah 51 juta ton lebih one more. Ya. Jadi saya rasa sudah ini Bu, sudah sepanjang prioritas sudah dari penjelasan itu sudah jelas kita tentang mana sawit ini, terutama ada dengan kaitan dengan masalah global, ya, Hormuz, dengan gangguan atau supply disruption dari BBM kita atau dunia dengan dolar yang rupiah semakin lemah, itu dengan B50 ini, kebijakan B50 mungkin Ibu bisa memberikan closing remarks terkait semua itu. Sebetulnya memang cara mengatasi problem ini kita hadapi sekarang ya memang menggunakan apa yang kita punya ya. Ya, Tapi swasembada. Tapi apapun yang kita punya kita harus hati-hati. Banyak pertimbangan yang kita harus pelajari dengan teliti sehingga tidak merugikan yang lain. Ya. Saya melihat pertumbuhan kebun kecil, ya, jadi smallholder itu kan cukup besar. Tapi dengan hilangnya kebun smallholder dan diganti dengan agrinas yang tidak diapa-apain itu, karena kebunnya lebih kuat ya. Nah itu akan mengurangi produksi kita kalau sampai nanti kita pakai B50. Jadi saya melihat bahwa kepentingan itu tidak di Indonesia ini tidak hanya bahan bakar saja. Kepentingan itu macam-macam. Seperti kepentingan organ, sabun, itu kan tiap hari ya digunakan oleh orang, itu terus dipertimbangkan. Belum lagi makanan. Dan harus juga dipertimbangkan peran industri kecil itu jangan sampai merosot. Siapa yang jual gorengan? Siapa yang jual teng-teng kacang? Siapa yang jual apa? Dari mana dia? Pakai apa dia goreng? Kalau sawitnya sampai tidak ada. Sebab kelapa kita kan karena kebijakan yang salah itu dengan kelapa apa namanya itu hibrida itu, jadi sekarang kan menurun sekali produksi kelapa. Karena orang lebih suka menggunakan minyak sawit karena minyak sawit sekarang kan sudah tidak mengendap lagi karena sterinnya sudah keluar semua. Jadi hati-hati betul dari mengambil keputusan harus dilihat juga semua kepentingan segala pihak. Iya, pangan, non pangan, ekspor, Ya, smallholder. ya. Obat-obatan juga segala macam, kayak minyak gosok segala macam dari mana kalau bukan dari sawit? Baik Bu Rosdiana, terima kasih atas Terima kasih juga. penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, nah apa yang telah Bu Rosdiana sampaikan terkait dengan polisi pemerintah menghadapi disrupsi dari BBM kita dengan polisi B50 dalam waktu dekat ini dengan berbagai kaitannya terhadap industri maupun pertanian sawit, perkebunan sawit di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di TMDI Info lainnya. Thank you. Iya.